masukan mengenai kesulitan dan kondisi suboptimal PJJ ini. Memang kalau kita tidak harus melakukan PJJ, tidak akan kita lakukan PJJ karena tatap muka adalah yang terbaik. Tapi karena kondisi seperti ini, prioritas nomor 1 kita adalah untuk bagaimana secara paling aman berkoordinasi dengan gugus tugas dan Kemenkes untuk mengembalikan anak secara bertahap ke sekolah dengan protokol kesehatan yang terbaik dan memastikan kemampuan dia mengikuti perjalanan melalui online dan tool-tool lain. Semakin berkembangnya zaman, kita semakin harus bisa menyesuaikan kondisi. Dan sudah pasti kita akui bahwa teknologi akan semakin terus berjalan dan tidak bisa kita hindari. Orang-orang sudah harus bisa menyesuaikan dan menempatkan dirinya untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan ini. Khususnya dalam bidang pendidikan, di mana sangat banyak perubahan yang kita rasakan. Bahkan sejak sebelum pandemi COVID-19 menyerang, kita sudah harus dipersiapkan untuk menghadapi perubahan tersebut. Buku sudah bukan lagi satu-satunya sumber untuk penunjang ilmu. Sumber pengajaran sudah dapat diakses di mana-mana, dan saat ini kita sedang berhadapan dengan situasi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Seperti salah satunya ialah digitalisasi pendidikan. Pandemi COVID-19 ini memaksa kita agar harus tetap berjaga jarak. Dan pemerintah menganjurkan kita agar tetap beraktivitas di rumah, termasuk dalam hal pembelajaran. Yang dulunya proses pembelajaran menggunakan sistem konvensional yang sangat sedikit sekali menggunakan sistem teknologi digital. Sekarang hampir seluruh proses pembelajaran menggunakan teknologi digital. Lalu, apa itu digitalisasi pendidikan? Simak video berikut ini. Digitalisasi pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan di bidang pendidikan di masa pandemi seperti sekarang ini. Digitalisasi pendidikan merupakan hal baru bagi sistem pendidikan di Indonesia, di mana sistem ini memindahkan semua kegiatan pembelajaran yang semula dilakukan secara offline sekarang berpindah menjadi serba online. Digitalisasi pendidikan pun memudahkan siswa mencari sumber informasi untuk belajar sehingga tidak bergantung pada guru saja. Digitalisasi pendidikan merupakan proses perubahan yang terjadi di zaman sekarang karena adanya kemajuan teknologi. Contohnya di bidang pendidikan, sangatlah penting digitalisasi pendidikan untuk zaman sekarang karena untuk membantu peserta didik maupun pendidiknya itu sendiri. Contohnya dalam hal mencari materi-materi atau sumber-sumber, itu akan sangat memudahkan karena kita tidak hanya mencari lewat buku saja, tetapi kita bisa mencari lebih luas lagi, yaitu melalui internet. Menurut saya, digitalisasi pendidikan adalah suatu upaya, cara, atau proses untuk membantu proses pembelajaran secara virtual tanpa mengubah esensi dari pembelajaran itu sendiri, dan dengan memanfaatkan platform online yang ada agar pembelajaran menjadi fleksibel. Contohnya dengan sekolah memfasilitasi website yang resmi yang dirancang khusus untuk digunakan siswa dan staf pengajarnya saja. Khusus pendapat pribadi saya sendiri, digitalisasi pendidikan sendiri ini sangat mengubah konsep pendidikan di Indonesia, khususnya bagi para siswa, guru, mahasiswa, ataupun dosen, di mana cara pembelajarannya yang tadinya secara offline sekarang dirubah harus menjadi online. Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini di mana semuanya serba jarak jauh, sehingga dituntut seluruh pendidik maupun pengajar untuk melakukannya dalam segala teknologi, entah itu mengajar secara Zoom ataupun kita bisa mengakses seluruh materi berupa internet dan hal itu menjadikan lebih mudah dan efektif. Digitalisasi pendidikan atau yang sering disebut juga dengan transformasi digital dimaknai sebagai sebuah kemampuan untuk mengubah berbagai aspek dan proses pendidikan ke dalam beragam varian digital. Nah, digitalisasi ini merupakan salah satu upaya atau salah satu jawaban untuk menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan di era pandemi COVID-19 ini dan tantangan pendidikan di masa yang akan datang atau di masa depan.
Hingga saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia telah menjalani era digitalisasi. Digitalisasi merupakan perkembangan teknologi yang melibatkan dokumen, audio, video, dan media lainnya dialihkan dalam bentuk digital. Tujuan digitalisasi adalah agar semua kegiatan, sarana tugas dapat dikerjakan melalui benda elektronik, contohnya smartphone dan juga komputer. Wacana ini bertujuan membangun kemampuan mahasiswa terkait teknologi serta mengembangkan pembelajaran jarak jauh agar semua mahasiswa paham akan era digitalisasi. Menurut pendapat saya, digitalisasi pendidikan merupakan suatu proses peralihan di mana sebelumnya kita melakukan pembelajaran secara offline atau secara tatap muka menjadi secara online atau secara daring. Digitalisasi pendidikan ini erat kaitannya dengan perkembangan teknologi dan juga internet. Nah, oleh sebab itu, di masa pandemi COVID-19 ini, digitalisasi pendidikan menjadi solusi untuk bagaimana caranya proses pembelajaran tetap tersalurkan, namun dengan interaksi yang terbatas, di mana di masa pandemi COVID-19 ini interaksi dibatasi tetapi pengajaran harus tetap tersalurkan. Nah, digitalisasi pendidikan ini hadir sebagai solusi. Digitalisasi pendidikan adalah sebuah konsekuensi logis dari perubahan zaman. Tidak ada satupun pihak yang bisa memprediksi bahwa teknologi akan diadopsi begitu cepat oleh industri dan masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir muncul cukup banyak opini dan prediksi baik dari akademis maupun profesional mengenai pro kontra digitalisasi bidang pendidikan di Indonesia. Beberapa pihak menganggap bahwa digitalisasi pendidikan akan berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kultur pendidikan dan kualitas sumber daya manusia siswa Indonesia. Digitalisasi pendidikan merupakan proses penerapan dan pemanfaatan digital dalam pembelajaran, mulai dari sistem pendidikan, kurikulum, hingga perangkat administrasi pendidikan. Dengan adanya digitalisasi pendidikan diharapkan memudahkan pengajar atau guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar secara virtual tanpa mengurangi esensi dalam penyampaian materi pembelajaran, yaitu dengan memanfaatkan berbagai platform online sebagai fasilitas yang dapat digunakan secara fleksibel. Keberhasilan program digitalisasi pendidikan di Indonesia sangat bergantung pada kesiapan setiap aspek, baik lembaga maupun sumber daya manusianya. Khususnya dalam aspek infrastruktur pendidikan, bukan hanya soal perangkat, namun adanya pemerataan teknologi yang bisa memfasilitasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa belum semua tempat di Indonesia yang bisa merasakan konektivitas internet yang baik. Namun begitu, pemerintah kita sudah menyiapkan digitalisasi pendidikan ini jauh sebelum pandemi COVID terjadi. Jadi, siapkah bangsa kita ini untuk menghadapi digitalisasi pendidikan?